Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Kaifiat Haji. Sebelum melanjutkan presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Denny Adi Saputra, dan yang kedua Cynthia Nurnisa, dan yang terakhir saya sendiri, Deva Mia Maharani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Hal ini berarti ketika seorang muslim sudah mampu secara fisik, ilmu, dan ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji, hendaklah untuk menyegerakan. Selanjutnya, macam-macam haji. Yang pertama ada haji al-ifrad. Haji al-ifrad pada dasarnya mengacau pada melakukan ritual ibadah haji sendiri, tanpa memerlukan hewan kurban. Seorang jamaah yang melakukan bentuk haji ini disebut dengan mufrid. Yang kedua, haji al-qiran. Haji qiran adalah ibadah haji di mana seseorang melakukan ibadah haji dan umrah bersama-sama saat dalam keadaan ihram. Jenis haji ini memerlukan hewan kurban untuk menyelesaikan rukun-rukunnya. Seorang jamaah yang melakukan bentuk ini disebut qorin. Yang ketiga ada haji al-tamatu. Haji al-tamatu adalah haji yang paling umum. Haji ini adalah jenis haji yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk dilakukan para sahabatnya. Jenis haji ini mengacu pada melakukan ritual umrah secara musim haji dan kemudian melaksanakan ritual haji di antara tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat haji dan rukun haji. Adapun syarat haji sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani. Yang keempat, balik mencapai usia dewasa. Yang kelima, merdeka, bukan seorang budak. Yang keenam, mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi. Adapun rukun haji sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri, tidak hanya berdiam dan tidak memikirkan apapun, namun ketika masa wukuf, hendaknya selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Yang ketiga, tawaf dan sa'i. Tawaf adalah ritual yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf diikuti dengan sa'i atau berlari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang terakhir, tahallul. Tahallul dilaksanakan setelah sa'i. Para jamaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambutnya. Sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit saja. Ritual ini disebut dengan tahlul. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara haji. Salah satu tata cara haji tamatu yang dapat kita pahami untuk menunaikan haji tamatu. Yang pertama adalah ihram untuk ibadah umroh dari miqat. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahlul dengan memotong rambut, paling sedikit 3 helai rambut. Yang kelima ihram untuk menunaikan haji. Yang keenam wukuf di Arafah. Yang ketujuh mabit di Muzdalifah. Yang kedelapan melempar jumroh Aqobah. Yang ke-9 tahlul awal. Yang ke-10 mabit
di Mina saat hari tasyrik. Yang ke-11 melempar jumrah ula, wasto dan akobah di hari tasyrik. Yang ke-12 tawaf ifadah. Yang ke-13 sa'i. Yang ke-14 tahlul tasani. Yang ke-15 tawaf wada. Nah, jadi di sini untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah haji tamattu itu ada 15 caranya. Selain memahami bagaimana tata cara haji tamattu, umat muslim juga perlu mengetahui kewajiban bagi jamaah haji tamattu adalah membayar dam. Nah, hal ini dilakukan sebagai syarat agar haji yang ditunaikan menjadi sah. Nah, di sini membayar dam itu adalah salah satu cara supaya haji ditunaikan menjadi sah gitu kan, sesuai dengan tuntunan Nabi. Adapun manfaat haji ada 3. Nah, berikut beberapa manfaat ibadah haji. Nah, ada 3. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunaikan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Dan yang ketiga, jamaah haji akan mengalami perubahan yang membuatnya jauh lebih baik. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang tentang makalah yang berjudul Kaifiyat Haji. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.